Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa, lambaikan tangannya, sorakan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai doa pengurapan kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita bersama-sama. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, sorakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi, sorakan. Haleluya. Ya, ya, sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Na 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 na. Whoa, come. Na 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 na. Whoa, ya. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi semuanya. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Kedahsyatannya di hidupku. Semua berkata, imanku berkata, siapa? Tuhanku hebat. Oh, Yesusku berkata, hukum
saudara lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sorakan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Dia besar, dia ajaib buat kita, amin. Haleluya. Semua tepuk tangan lebih lagi, ya. Kami punya iman yang besar kepadamu ya Tuhan. Ya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Ialah jalan kebenaran. Semua berkata dengan imannya. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkanku. Semua katakan mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan haleluya. Pujilah Tuhan. Mari naikkan menjadi katakan, ya. Melukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta. Pemilik, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Apa? Semua angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Semua sujud. Dikatakan mujizat dinyatakan. Great is our God. Semua tepuk tangan Bapak Saudara. Ada kemenangan malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Hey! Haleluya. Ya. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Sambil lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Semua katakan mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kau nyatakan kasih-Mu buat kami malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ini doa kami Tuhan. Allah hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap kami Tuhan. Dari awal katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari buka tangan kita sembah Dia. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ini doa kami Tuhan.
Didoakan itu. Mari kita bangkit berdiri sembah Dia. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup, tiada yang lain, hanya sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah,
Malam ini Tuhan, di malam doa pengurapan ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar percaya waktu kami takut. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh ketakutan. Anak-anak-Mu sedang alami lemah, sedih ya Tuhan. Malam ini aku minta Tuhan, biarlah urapan kasih-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Beri kami iman untuk percaya ada Tuhan yang berdiam dalam diri kami. Ada Kristus, ada Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan kami percaya ada Tuhan yang mengasihi kami. Kami percayakan kasih-Mu ya Tuhan. Mari doa saudaraku, doa. Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Apa yang kau cemaskan hari-hari ini? Mungkin keadaanmu sedang terjepit. Kau dalam krisis sekarang. Buka suaranya, doa saudaraku. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Turunkan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Waktu waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang Tuhan Yesus, beri kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Beri ya aku, ku percaya. Waktu ku berseru. Amin. Semuamu Allah diri aku. Shalom saudara. Malam ini Tuhan taruh hati saya untuk sharing satu firman tentang Daud yang ada di Siklak. Siklak adalah satu tempat di mana harapan, semua harapan itu runtuh. Tidak ada lagi harapan.
air mata tumpah semua. Masa depan nampak gelap. Itu yang dialami oleh Daud. Semua keluarganya diculik, hartanya hilang, semua habis. Bahkan kepercayaannya pun semua rakyat mau bunuh dia. Tuhan taruh di hati saya, mungkin ada di antara saudara hari-hari saudara rasa dikuasai oleh takut, kecewa atau marah. Tapi hari ini saya ingin Tuhan mau bilang, mari kita memilih itu percaya, berharap sama Tuhan. Krisis yang saudara hadapi hari ini tidak hanya berakhir dengan pemulihan, tapi Tuhan akan berikan kemenangan total. Pengurapan malam ini minta Tuhan urapan kasih, berdoa saudara, saya rasakan urapan kasihnya turun. Jangan takut kata Tuhan, lihat kasih, lihat salib itu, lihat salibnya. Dia berkata sudah selesai. Lihat kebangkitannya. Yes. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan berikan satu kami urapan ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa tingginya kasih-Mu. Ajar kami bisa ngerti Tuhan. Kami punya kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Melampaui daripada setiap kesusahan kami, kesedihan, masalah kami, ketakutan kami. Kasih-Mu jauh lebih besar ya Tuhan. Malam ini kami berdoa Bapa, biar kasih itu Kau curahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berakar ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa bertumbuh ya Tuhan dan berbuahkan kasih ya Tuhan. Kasih ini yang membuat kami jadi tenang, tenteram. Aku percaya kasih ini yang bisa mengaktifkan kuasa kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, krisis dalam hidup kami Tuhan akan ubah menjadi satu kemenangan yang gemilang-gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya 2026 ini menjadi tahun penuaian yang besar. Penuaian yang besar, kemenangan yang besar, terobosan yang besar. Karena kami mau Tuhan libatkan dalam amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus aku berdoa. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Amen. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yes. Biarlah Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk balik Ibu Bapak. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa ya.
Saya ingin bagikan paling tidak ini satu catatan buat saudara, saudara renungkan, saudara pikirkan. Apabila saudara sedang dalam krisis, dalam hidup saudara apapun tuh krisisnya yang membuat saudara jadi takut, lemah. Ya saudara, ya kan, maka saudara bisa perhatikan dengan baik. Kalau saudara bilang, aku hidupnya baik-baik aja Pak. Biarlah khotbah hari ini jadi catatan. Katakan amin saudara. Lalu nanti kalau ada apa-apa, kena apa-apa, saudara bisa buka itu. Roh Kudus akan ingatkan, ya kan, bahwa aku pernah dengar khotbah, ya, pada tanggal 27 Januari di doa pengurapan ini. Amin. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah bagaimana mengubah krisis, ya, menjadi kemenangan total. Katakan amin. Jadi saya sudah berkali-kali khotbah tentang Daud di Siklak, ya. Tapi hari ini saya ingin ajak saudaraku satu sudut pandang yang lain, pewahyuan yang baru. Kita tahu Siklak. Di Siklak itulah Daud, saudara, kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, juga kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, saudaraku. Makanya saya bilang bahwa Siklak ini, itu mungkin saudara ada yang berada di Siklak hari-hari ini. Tempat di mana sepertinya semua harapan runtuh. Air mata tumpah gak berhenti-berhenti. Masa depan tampaknya gelap. Saudara pernah ngalami ini gak? Inilah titik terendah. Tapi ingat saudara, justru di titik terendah inilah Tuhan menunjukkan pola kerjanya yang luar biasa. Katakan amin saudara. Ya kan? Ketika kita menolak hidup dengan apa? Ketakutan, kekecewaan, kemarahan. Lalu kita pilih, aku mau percaya, aku mau berharap kepada Tuhan. Dengar baik, masalah kita, krisis yang kita hadapi tidak hanya berakhir dengan pemulihan, tetapi dengan kemenangan total, kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Jadi kisah Daud di Siklak ini menyingkapkan satu kebenaran saudara. Tuhan bukan hanya Allah yang ingin memulihkan apa yang hilang. Tuhan bukan hanya Allah yang ingin memulihkan apa yang hilang dari kita, tetapi Dia Allah yang ingin melipat gandakan apa yang telah direbut oleh musuh. Katakan amin saudara. Mungkin saudara mengalami banyak hal. Musuh sudah ambil segala macam. Tapi hari ini saya mau saudara punya iman. Tuhan bukan cuma pulihkan apa yang hilang. Tapi Tuhan akan lipat gandakan apa yang telah direbut oleh musuh. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk baca 1 Samuel pasal 30 ayat 18 sampai 20. Ini dia saudara. Saudara, hasil akhirnya. Saya berdoa saudara akan mengalami ini. Saudara di dalam tahun ini. Kita baca 1, 2, 3. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud. Perhatikan ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Katakan amin. Jadi kita harus ngerti pola kerja Tuhan. Saudara, di dalam prinsip ini. Ya, ketika Tuhan memulihkan, Dia tidak sekedar mengembalikan ke titik nol. Tetapi Dia memberikan kelimpahan. Tapi saudara, pemulihan ini tidak terjadi secara otomatis. Ya, tidak terjadi secara otomatis. Ada langkah-langkah iman yang Daud lakukan saat dia di titik terendahnya, di Siklak. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Saudara pernah mengalami titik terendah? Saudara bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Ya, aku tidak tahu lagi apa harus aku pikir gimana. Tapi aku ambil keputusan. Yang pertama apa? Aku akan menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Saudaraku, ya kan? Yang pertama yang harus kita bahas. Ya saudara, ketika saudara ngalami, kapan, saya mau nanya sama saudaraku.
kita lemah secara rohani. Itu ketika apa saudara? Kapan kita lemah secara rohani? Ketika hati kita dan pikiran kita dikuasai oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Itu lemah. Saudara sangat dikatakan amin. Makanya lagu yang tadi kita nyanyi apa? Waktu ku aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirban-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Coba aja saudara, masuk bahasa orang Jakarta yang dijajalin, dicobain. Waktu lemah, yaitu waktu takut, waktu khawatir, waktu benci, waktu kecewa, waktu pahit. Nyanyi lagu ini. Serahkan itu ke Tuhan. Nanti ada urapan kasih itu turun. Ketika sampai ke titik saudara bisa menangis, di situ Tuhan berikan kekuatan. Kekuatan itu titiknya di mana? Ketika kita, saudaraku, ya kan? Ketika kita saudara dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Kita bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang. Lalu timbul damai sejahtera. Itu kuat. Lalu ada sukacita. Di situ kekuatannya. Nah Daud saudara pada waktu dia sampai di Siklak. Dia lihat saudaraku. Semua tenda perkemahannya tuh habis. Istri dan anak-anaknya tidak ada. Termasuk istri daripada para rakyatnya, para prajuritnya. Hartanya dia semua, kekayaannya habis dijarah sama Amalek, saudaraku. Bahkan rakyat yang mengikuti dia, itu udah mau lempar dia. Bahkan kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 30, itu Daud tuh nangis sampai gak bisa nangis lagi. Bayangin saudara jagoan yang naklukkan Goliat. Bayangkan panglima perang Israel. Satu titik dia nangis sampai gak bisa nangis. Saudara apa? Ya itu keadaan Daud. Saya bilang ini gak jaim orang ini. Lalu apa yang dibuat oleh Daud? Setelah dia nangis, tuangkan semua. Alkitab bilang saudaraku, 1 Samuel pasal 36. Ayat selanjutnya, ini ayat selanjutnya. Baca yang keras, 1, 2. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang dibawa lari oleh musuh. Nah, perhatikan ada kata tetapi. Saudaraku, apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya dapetin ayat saudara. Saudara, kalau misalnya ada titik terendah, pastikan saudara harus kuat. Kuatnya itu apa? Coba lihat Efesus 3, 16-17. Ini doa Paulus supaya dia berdoa supaya kita kuat. Kekuatan kita adalah ini. Ya, doakan. Banyak orang tuh cuma mikirin kuat secara fisik. Aku mau makan sehat, itu udah salah. Karena tubuh kita adalah bait Allah, kita harus jaga. Oh nge-gym lah, olahraga, tidur, semua bicara itu. Saudara tuh, tetapi tidak. Juga banyak perhatikan kekuatan keuangannya. Kekuatan apa? Tapi jarang yang perhatikan kekuatan batin. Kekuatan roh.
Nah dalam minggu ini di Menara Doa saya bahas tentang bagaimana membangun kekuatan manusia roh kita. Nah besok kalau saudara dengar Menara Doa, itu pertama adalah kita harus tahu keadaan kita yang sebenarnya, jujur. Check up. Check up keuangan. Bagaimana cara check up melihat keadaan keuangan? Itu besok saya khotbah. Tapi hari ini saya ingin bagikan kalau kita kuat, Tuhan bukan cuma pulihkan keadaan kita, tapi Tuhan akan melipat gandakan apa yang hilang. Saudara-saudara katakan secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan, semuanya. Saudara percaya gak? Ini waktunya. Tapi kata kunci harus kuat. Kuat saudaraku. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan? Ada satu keputusan penting pada waktu Daud ada di titik terendahnya. Dia tidak membiarkan krisis mengendalikan hatinya, pikirannya, batinnya. Saudara, dia berdoa seperti Paulus ini. Kita baca yuk. Efesus 3:16. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Menurut kekayaan kemuliaannya. Di Filipi dia kan mencukupi segala keperluanmu. Tapi di Efesus dia kata menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa? Batin ini kuat. Tandanya kita kuat itu apa? Ukurannya kita kuat. Kita bisa tenang, setenang-tenangnya ketika kita kena gebuk, kena hantam oleh badai. Enggak senggol bacok, senggol dikit udah langsung ngamuk. Enggak, tenang, ada damai. Contoh yang jelas tuh waktu Bu Ona Tapari, dia khotbah untuk pengerja di Bethlehem. Dia bersaksi tentang dia kena kanker stadium 4 lanjut. Ya, sampai dia gak bisa jalan dan sebagainya, udah dicek. Karena dia bilang, saya kok tenang. Enggak takut sama sekali. Saya percaya itu pekerjaan siapa? Firman dan Roh Kudus. Bukan dikuat-kuatin. Kalau orang kuat-kuatin pasti gak tenang. Kelihatannya aja kuat, tapi yang di dalam remuk sebenarnya. Ini yang harus jadi target orang Kristen. Ketika saudara ditolak, gak gampang kecewa, gak gampang ngamuk. Ketika kehendak gak jadi, tanda kita kuat. Ya kita serahkan Tuhan. Tuhan punya rencana kan? Bukan semua pikiran, kehendak. Oh, kita perasaan kita disenggol. Wah, kita enggak bisa tenang. Ini target. Makanya selalu Petrus setelah dia sudah dewasa, dia berkata, kuasailah diri jadi tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Nah ini bicara harus ada doa. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Ya kan? Baca yang terus 17 kita baca. Tenang, apa kuat tuh di mana? Ya kan? Dia baca 17 jelasin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam sehingga. Jadi doa Paulus supaya kita punya iman, percaya bahwa Kristus ada diam di dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa bahasa ini? Mikir gini, aku nih orang yang dipilih. Aku orang yang dikasihi. Aku orang yang dikuduskan loh. Aku orang yang berharga di mata Tuhan. Saya mau, saya ngerti ini. Karena saya dipilih. Saya orang pilihan. Saya orang berharga, saya dikasihi. Maka Tuhan tidak akan pernah mau tinggalkan saya. Tidak akan biarkan saya. Tuhan pasti tolong saya. Ini kuat itu di sini. Ini yang membuat tenang. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa. Sekalipun belum Tuhan tolong, kita bisa tenang karena apa saudara? Karena kita punya iman. Ada Kristus yang diam dalam hati kita. Kita berakar, akar kita itu kasih. Saudaraku, bukan kekuatan daging kita. Kekuatan kita bukan kemarahan kita. Saudaraku, tapi kekuatan kita adalah kasih Kristus. Kita tahu salib, kuasa kasih itu ada dalam diri kita. Katakan amin. Jadi di sini penting saudaraku. Jadi karakter kita
Ya saudara, itu bisa dilihat pada waktu kita ngalami krisis. Makanya saudara, seorang hamba Tuhan yang terkenal, Charles Spurgeon, dia berkata begini saudaraku, krisis tidak membentuk karakter. Tetapi krisis apa? Mengungkapkan siapa kita ini. Coba disenggol, gimana reaksi kita? Reaksi yang dominan daging atau roh? Waktu disenggol, waktu krisis ditekan, waktu kita susah, atau waktu dikasih senang. Itu kan menentukan juga itu, saudaraku. Katakan amin. Ada orang waktu ditekan habis itu keluar tuh karakter jeleknya tuh. Ya, saudara udah cerita kan? Ada seorang dipepet mobilnya. Udah itu, sudah tahu kan ceritanya kan? Mobil dia dipepet, dipotong. Langsung dia kejar orang dia kan lagi, dia nggak tahu ada polisi di belakang. Langsung dia maki-maki orang yang motong itu. Maki-maki, marah, mau gubuk segala macam. Saudaraku, lalu polisi yang di belakang lihat. Saudara, selesai, udah gitu kan. Panggil orang yang ini saudara, dibawa ke kantor polisi. Diperiksa sama polisi. 2 jam kemudian dibebaskan. Polisi bilang sama si bapak ini, saya tangkap kamu, saya kira kamu pencuri mobil orang Kristen. Kenapa? Karena saya lihat di mobil kamu, kasih Tuhan ada di sini. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Semua stiker mobil kamu tuh stiker mobil Kristen. Tapi kelakuan kamu tidak Kristen. Itu aku pikir kau bukan pemiliknya. Kau pencuri. Tapi ternyata kau orang Kristen ya. Ini mobil kamu. Coba sesuaikanlah dengan stiker itu. Sekarang kita banyak stiker di mobil kita. Atau kalung salib. Jadi krisis tidak membentuk karakter. Nah sekarang pertanyaan gini. Bagaimana caranya saudaraku? Ya kan? Salah satu cara tercepat untuk menguatkan iman kita. Ada dengan apa? Kata-kata. Dengan pujian. Alkitab mengatakan puji-pujian adalah apa? Minyak pesta. Yang menggantikan abu waktu saudara nyanyi. Coba kata-kata itu saudara. Karena kalau saudara nyanyikan lagu, pujian. Saudara itu bukan cuma saudara kata loh saudara. Telinga saudara mendengar itu nembus kemana? Ke jiwa sampai ke roh kalau pujian. Saudara dampaknya apa? Puji-pujian bisa membungkam intimidasi musuh. Suara-suara ketakutan. Suara-suara kemarahan kita. Suara-suara kebencian kita. Itu kalau kita muji Tuhan saudaraku. Dan kata demi kata kita hayati. Itu bisa bungkam musuh. Yang percaya katakan amin. Mazmur 8. Tetapi juga saat kita memuji Tuhan dikatakan. Di tengah air mata. Kita sedang membangun apa? Dasar kekuatan. Katakan amin. Jadi lagu, kata-kata di lagu itu saudara itu penting. Saudara mau kuat katakan amin. Ya kan kalau saudara sering nyanyi satu kata-kata. Itu lama-lama kata-kata dari lagu itu yang membentuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga iman kita kuat. Makanya ada satu penelitian, ada seorang peneliti orang Jepang. Namanya Masaru Emoto. Saudara, dia buat satu riset ya saudara tentang molekul air. Jadi air yang diberikan kata-kata yang positif itu ada bukunya, saya dikasih bukunya saudaraku ya. Warna biru saudara, bahasa Inggris. Saya sudah baca tuh ringkesannya gitu saudara kan. Dia bilang gini, air yang diucapkan kata-kata positif itu akan membentuk kristal yang indah. Lalu dia tambah lagi begini saudara. Jadi misalnya masak nasi Jepang. Saudara, pakai air yang kata-katanya bagus. Kata bagus, ngomong yang bagus itu di air itu saudara. Katanya tuh nasinya tuh lebih awet katanya. Karena kualitas airnya naik. Sebaliknya saudara, air yang diucap kata-kata caci maki berhari-hari. Dia pakai alat suara gitu saudara. Air itu. Lalu masakin nasi. Nasinya tuh cepet menghitam. Itu risetnya. Apa maksudnya saudaraku? Tubuh kita terdiri dari 70% air. Nah, banyak konselor Kristen katanya nih. Menurut data ya. Ya kan? Mendapati fakta.
Orang yang bergumul dengan kesedihan. Orang yang terus hidupnya sedih terus. Lemah terus. Depresi, stres berat. Seringkali disebabkan karena mereka suka mengucapkan kata-kata. Atau menyanyikan lagu-lagu sedih yang berulang-ulang. Liriknya tentang apa? Tentang aku sendirilah. Hidupku hancurlah. Hidupku yang sengsara lah. Tidak ada harapan. Tanpa disadari, lagu itu menjadi doa yang salah arah. Jadi kalau kita terus-menerus mendengar perkataan, mendengarkan lagu-lagu yang bertema kemarahan, pemberontakan, jangan heran tiba-tiba kita mudah sekali marah. Mudah sekali, sulit sekali tunduk pada otoritas. Karena kan kita media sosial kan kita dengar orang yang marah gitu. Kita nikmatin gitu. Lalu kita pikirkan, kita cerita lagi. Marahnya dia. Lalu kita nada bicaranya, marahnya kita tirukan. Itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Waktu kita nyanyikan itu satu ulang-ulang lagu-lagu yang seperti ini. Kita tuh sedang apa? Mengamini kutuk atas diri kita. Kita menanam benih apa? Depresi di alam bawah sadar. Kita membangun iman kepada apa? Bukan kesuksesan, tapi kegagalan. Bukan pada kemenangan Kristus. Nah, seorang hamba Tuhan, saudara, namanya Joyce Meyer. Ya, dia menulis begini dalam tulisannya. Ya, hati-hatilah dengan apa yang kamu nyanyikan di kamar mandi. Kita kan sering nyanyi di kamar mandi, dah. Betul, saudaraku? Ya, paling nyanyi. Kadang-kadang ya spesial di kamar sendiri. Kan. Karena dia bilang, ya kan? Karena apa? Telinga kamu tuh denger. Hati kamu jadi percaya. Lalu hidup kamu akan apa? Mengikuti. Hati-hati, apa yang kita nyanyikan? Makanya ada pertanyaan, Pak, boleh nggak orang Kristen playlistnya, playlist songnya daftar lagu-lagunya di YouTube apa yang itu? Ya Spotify musik itu. Lagu-lagu dunia boleh enggak? Saya tergantung liriknya, tergantunglah. Filternya adalah apa? Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua sedap didengar apa? Itu pikirkan, katakan amin. Jadi ini penting. Saudara mau kuat. Saya jadi ingat saudara soal tadi. Joyce Meyer bilang hati-hati apa yang kamu nyanyikan di kamar mandi. Saya ingat saudara. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah 50 tahun. Dia lagi ulang tahun ke 50 tahun. Jadi biasa kalau saya perhatikan kalau ada orang anniversary ke 50 tahun, biasanya suami istri ini suruh berdiri di panggung, betul dah? Lalu mereka bicara apa sih kunci sukses? Mereka bisa sampai 50 tahun, betul dah saudara? Saudara mau gak nanti ulang tahunnya sampai 50 tahun nikahnya? Saudara mau amin? Nanti saudara bisa berdiri di panggung, nanti orang mau nanya apa kuncinya? Karena supaya orang bisa belajar, betul dah? Nah, jadi waktu di panggung suaminya tuh tanya sama istrinya, sayangku, apa rahasiamu bisa begitu sabar sama aku selama 50 tahun kita pernikahan? Kau disabar sekali. Istrinya jawab dengan lembut, setiap kali aku ingin marah sama kamu, aku pergi ke kamar mandi. Ya kan? Aku sikat toilet sambil bernyanyi. Saudara, nyanyinya apa? Nyanyi apa saudara? Betaria Sonata pasti. Dia sampai sikat toilet. Dia bilang, aku pergi. Jadi aku langsung. Suaminya bingung. Gimana itu bisa membuatmu menjadi sabar sayangku. Masuk kamar mandi, sikat toilet sambil nyanyi. Istrinya jawab, aku sikat toilet itu pakai sikat gigimu. Pantesan suami bilang, seumur hidup perkawinanku sikat gigiku kok mengembang terus.
Ini bukan kasih, tidak boleh tiru. Ya kan, kamar mandi nyanyi yang benar. Supaya kita bisa kuat, katakan amin. Nah, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 di sini katakan apa saudaraku? Kita baca 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan apa? Janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Salah satu cara untuk kita bisa menguatkan iman kita adalah apa? Jangan lupa kepada kebaikan Tuhan. Karena kekuatan kita adalah kekuatan untuk apa? Bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Katakan amin. Lewat nyanyian pujian, kata-kata dan pikiran selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Lewat kebaikan orang ini. Sudah dapat saudara poinnya? Nah, kalau kita punya kekuatan yang di dalam, maka kita pasti punya kekuatan untuk apa? Berdoa. Waktu saudara punya kekuatan yang di dalam, bangun kekuatan dengan apa? Pujian. Ya kan saudara? Dengan kata-kata, nubuatan, dengan mikirkan kebaikan Tuhan, maka saudara akan punya kekuatan untuk berdoa. Bukan cuma untuk berdoa, saudara punya kekuatan untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Yang kedua adalah apa? Mencari petunjuk Tuhan melalui otoritas rohani. Daud lakukan ini. 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Daud tuh gak bertindak apa saudara secara emosional. Awalnya dia minta efod. Saudara, apa arti efod? Efod itu melambangkan hadirat Tuhan. Efod itu melambangkan kepekaan rohani. Efod itu melambangkan apa? Otoritas. Jadi Daud sadar, dia tahu Tuhan tidak hanya ingin dia keluar dari masalah. Tetapi Tuhan ingin dia keluar dengan apa? Strategi dan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Katakan amin. Tanpa arahan dari Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita buat, saudaraku, maka hidup kita akan capek untuk ngejar. Kita sibuk bergerak, tapi tidak mengalami pemulihan. Makanya intinya pentingnya otoritas rohani. Pentingnya doa pengurapan. Ini tempat api iman. Api Tuhan dinyalakan kembali dalam diri kita. Ini tempat di mana suara Tuhan, saudaraku kan, terdengar dengan jelas di telinga kita. Tuhan berkata apa? Kejar, engkau akan menyusul dan melepaskan para tawanan. Ketika Tuhan sudah beri perintah sama kita, dia pasti menjamin hasilnya. Yang percaya katakan amin. Jadi doa-doa saudara dengan batin yang kuat, doa itu pasti menghasilkan apa? Strategi. Ya, strategi itu hikmatnya. Tanpa strategi dari Tuhan, kita hanya akan lelah mengejar tanpa hasil. Doa memastikan bahwa pengejaran kita membuahkan apa? Pemulihan. Waktu Tuhan, kau kejar. Saudaraku, lihat saudara. Kalau saudara nggak ceritanya, lalu Daud nggak tahu arahnya kemana. Ke utara, ke selatan, ke barat atau timur. Betul nggak? Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan bilang kejar aja. Waktu dia ngejar, saudara, tiba-tiba di tengah jalan ketemu siapa? Seorang pemuda. Sudah 3 hari tidak makan, lapar, sakit. Saudara, dia berhenti. Nah, saya melihat begini, waktu saudara kena, kita dalam krisis, dalam keadaan masalah ya. Dalam titik terendah, pastikan kita tuh mengenakan jubah apa? Belas kasihan. Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jadi saudara sini, waktu dia lihat, kalau dia egois, aku lagi susah,
Aku sendiri lagi susah. Aku sendiri lagi kurang. Aku lagi capek. Aku sendiri lagi sakit. Semua kalau orang lagi sedang krisis, pasti egois. Kalau saudara mau lihat ada kemenangan dari pihak Tuhan, perhatikan. Jangan sampai krisis dalam hidupmu, masalah dalam hidupmu membuat engkau jadi orang egois. Tapi saudara ambil keputusan untuk bangkit. Kenakan jubah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan. Jadi saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Daud turun, pasukan suruh stop. Kita bantu orang itu, kita lihat ada apa. Dia tanya, kamu udah berapa? 3 hari aku udah makan. Dikasih makan, dikasih minum. Dia pulihkan saudaraku keadaannya. Lalu Daud tanya, kau ini siapa? Dia cerita, aku ini budak daripada Amalek. Siapa Amaleknya? Itu yang ini. Langsung Daud, jangan bunuh aku. Oh tidak, sekarang pergi kemana Amalek itu? Jadi kompasnya ada di mana? Di kemurahan hati Daud, di belas kasihan dia. Katakan amin. Biasanya saudara, jalan pertolongan Tuhan itu datang ketika kita nolong orang lain. Percaya gak? Katakan amin saudara. Jangan sibuk dengan dirimu. Ketika kau sedih, apa kan? Jangan terus kalau saudara simpan kemarahan, tidak mungkin saudara bisa lihat pemuda itu. Dan saudara tidak. Daud bisa ambil kecepatan untuk ngejar, tapi kalau arahnya salah, dia sia-sia. Banyak orang berkata, aku sudah kerja keras, aku sudah melayani keras. Tapi kalau dia nggak dapatkan apa-apa. Dia kecewa saudaraku. Yang diharapkan apa saudara? Itu kecepatannya. Coba yang penting arah kita tepat. Sudah dapat poinnya saudara sini, katakan amin. Yang ketiga, ini yang terakhir. Apa yang dibuat oleh Daud? Dia menabur dalam kemenangan. Memang ini jubah ini jangan lepas dari kita. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan. Ya kan? Jubah belas kasihan. Ketiga, kita baca yuk ayatnya 1 Samuel pasal 30 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Daud sampai di Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari apa? Musuh Tuhan, bukan musuh Daud. Karena dia tahu bahwa peperangan yang dia buat itu adalah peperangan dari Tuhan. Katakan amin, kemenangan berasal dari Tuhan. Jadi setelah Daud menang saudara, ini ceritanya, Daud melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia membagikan jarahan itu kepada siapa? Para tua-tua. Saya yakin jarahan yang dia bagi itu bukan jarahan jumlahnya nggak kecil. Pasti jumlah yang menyentuh hati para tua-tua. Katakan amin. Daud tidak jadi egois karena merasa telah menderita. Oh udah wajar lah aku nih susah. Susah aku nih dapat nih. Gak gampang-gampang aku bagi-bagi. Daud gak gitu. Dia merespon berkat dengan murah hati. Saya mau tulis gini saudara. Kemurahan hati Daud inilah, ya kan, yang membuka pintu bagi promosi Daud menjadi raja. Melalui pemberiannya, hati rakyat Yehuda tertuju kepada Daud. Dan akhirnya apa saudara? Karena pada waktu, saudara tahu ya, kan pada waktu 1 Samuel pasal 31 ada ceritanya apa saudara? Saul dan Yonatan mati dalam peperangan. Betul gak saudaraku ya? Lalu masuk ke dalam 2 Samuel pasal 1, Daud menangisi daripada kematian Saul dan Yonatan. Lalu di 2 Samuel pasal 22, saudara pergi. 1 Samuel 30, dia ada di titik terendah. Lalu Tuhan pulihkan, dia bagi jarahan. 1 Samuel pasal 31 itu yang terakhir. 1 Samuel ya saudaraku, itulah penutupnya. Saul mati bersama dengan anaknya Yonatan. Masuk pasal pertama, dia bukan nyukurin musuhnya mati, tapi dia bersedih. Dia berduka cita. Lalu saudara, karena pemberian Daud ini, rakyat semua para tua-tua berkata, oh tidak ada ya, tidak ada raja di kita. Sudah kita panggil Daud. Akhirnya apa saudara? Daud diurapi menjadi raja. Coba baca 2 Samuel 2 ayat 4.
Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead mengubur Saul. Saudaraku, jadi saya melihat poin yang saya mau sampaikan begini saudaraku. Saudara mau mengalami pemulihan? Kata kuncinya gini, Daud tuh ngerti hukum kerajaan sorga. Bahwa apa? Pintu promosi itu hanya bisa dibuka oleh kunci apa? Kemurahan hati. Coba tayangkan PDF-nya, Chris. Ya. Oh bukan. Pintu promosi itu hanya bisa dibuka oleh apa? Saudara mau naik, saudara diangkat, katakan amin. Satu hari, waktu berapa hari yang lalu, saya dapat kesaksian dari salah satu jemaat yang baru saja dipromosi ke Palembang. Dia cerita bahwa sudah sekian lama dengan pangkat sekian, dia lihat teman-temannya sudah naik pangkat yang lebih tinggi, tetapi kok dia tidak, saudaraku. Ya kan, dia ceritalah tentang kesaksian hidup dia. Lalu waktu dia mau pendidikan, saudaraku, dia harus berkali-kali untuk bisa lulus. Lalu setelah dia pikir ulang, ternyata penundaan-penundaan itu adalah untuk kebaikan dia. Dia bilang begini, kalau saya ikut pendidikan tepat pada waktunya, maka saingan saya, angkatan saya sendiri. Yang itu adalah anak-anak orang-orang besar. Pasti saya akan terbuang ke daerah yang jauh-jauh. Tapi Tuhan tunda sehingga pada waktu saya pendidikan lulus, saya ditempatkan di tempat yang terbaik. Lalu saudaraku masuk untuk naik pangkat lagi. Dia bilang, saya tak kunci cukup lama. Sampai satu hari, ya kan? Satu hari, ya kan? Saya dapat dipromosi ke satu tempat. Nah tempat itu saya jalani hampir 1 tahun lebih. Lalu mengalami bencana alam. Lalu komandan di atasnya, pemimpinnya bilang, kau pergilah buat jembatan di sana. Saya kasih waktu 3 hari kau buat jembatan. Bersama dengan para seniornya dia buat jembatan itu. Singkat kata saudara, saya mau kerja aja untuk ini kan. Dia buat video, waktu selesai jembatan 3 hari kelar. Dia buat video, rupanya ajudan daripada RI1 lihat video itu dan telepon dia. Buat video lagi, satu lagi. Dia buat kata-kata dan lain sebagainya. Itu menginspirasi instansi lain untuk bikin daripada jembatan-jembatan seperti model ini dia. Lalu pada waktu presiden datang ke satu tempat, presiden menyampaikan pesan, ya kan, di hadapan semua pemimpinnya, bahwa orang-orang yang sudah bangun jembatan ini tolong cepat-cepat dipromosi. Saudara, akhirnya saudara, akhir tahun TR keluar dan Januari dia ditempatkan di kota Palembang kembali lagi. Ke satu jabatan yang bagus sekali dia cerita. Dan jabatan itu harusnya adalah untuk orang-orang yang sudah sekolah tinggi. Tapi dia belum sekolah. Satu yang dia bilang begitu, satu hal Pak. Ketika kita mau kerja, ya kan, semata-mata kita kerjakan untuk Tuhan, untuk kebaikan banyak orang. Kita nggak pernah pikirkan untuk cepat dinaik. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan promosi itu. Kemurahan hati adalah kunci untuk promosi hidup saudara. Beri kemuliaan. Katakan amin. Ya kan? Katakan amin. Satu. Ini contoh, itu contoh positif. Contoh negatif bagaimana? Saya sebut nama seseorang. Saudara, kawan kita. Saya bilang gimana? Itu kawan kan ini ya nama bapak. Ini kan. Dia masih belum naik itu. Pangkatnya belum naik. Jabatannya belum apa. Saya sudah nasihati dia. Jangan kikir, jangan pelit. Kalau kau terus pelit, dia bilang kau gak akan maju. Zaman sekarang murah, kerjakan dengan ikhlas. Apapun. Dari situ saya bilang, ini kan bukan pendeta. Tapi ngerti rahasia ini saudaraku. Katakan amin. Saudara mau dipromosi sama Tuhan? Jadi gini saudara. Kalau kita membangun kekuatan manusia roh kita. Ada 2 hal yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Pertama, saudara dan saya punya kekuatan. Untuk apa saudara? Untuk berdoa dan mendengar suara Tuhan. Itu kekuatan pertama. Kita bisa dengar apa Tuhan punya maksud. Apa Tuhan punya mau. Yang kedua, kalau di sini kuat. Dekat baik saudaraku. Maka kita punya kekuatan untuk berlaku murah hati. Yang berdampak kepada apa? Tuhan promosi kita.
Mau gak saya tutup lagi satu cerita, boleh? Cerita, untuk mungkin menginspirasi saudara saya. Saudara mungkin kalau dulu di Indonesia tuh ada retail seperti kayak Sogo, apalagi ya, Metro. Ada yang dari retail dari Amerika namanya JCPenney. JCPenney yang store itu kayak dulu ada, tapi sekarang udah tutup. Nah, saya mau jelaskan tentang seorang yang bernama JCPenney atau James Cash Penney. Saudaraku, dia lahir di Hamilton, Missouri, Amerika. Saudara, dia meninggal di usia 95 tahun. Dia punya toko awal, dia beri nama The Golden Rule. Saudara, The Golden Rule, Matius pasal 7 kan, saudara. Ya, apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuatlah lebih dulu. Itu Golden Rule dia. Jadi prinsipnya dia percaya bahwa kejujuran dan pelayanan itu dasar utama daripada bisnis dia. Saudaraku, JCPenney ini dia pendiri toko retail raksasa. Dia pernah mengalami depresi atau stres hebat. Ya. Mengalami kebangkrutan, habis semua kekayaan dia pada masa krisis ekonomi besar di dunia yang namanya Great Depression. Tahun 1930 sampai 40, saudaraku. Ya kan? Sampai dia dirawat di rumah sakit jiwa, saudara. Bayangin saudaraku, sudah bangkrut habis, duit tinggal sisa sedikit, dan dia kena penyakit jiwa, stres, dirawat. Saudara, satu hari waktu dia ada di rumah sakit jiwa, dia dengar sayup-sayup lagu-lagu pujian penyembahan. Orang ibadah di satu kapel kecil di rumah sakit itu. Lalu di dalam kesadaran yang sangat minim, saudaraku, dalam keadaan dia depresi, dia bangkit dari tempat tidurnya, dia ikut ibadah, dia ikut nyembah, dia ikut nyanyi, dia terus nyanyi, terus, saudara. Lalu Tuhan sentuh hati dia, saudaraku, dia kata punya Tuhan, aku mau menyerahkan sisa uang saya yang jumlahnya sedikit ini untuk pelayanan. Dia berdoa, saudaraku, dia nabur, ya kan? Dia putuskan, ya kan? Dia menabur saat itu. Dia tidak tahu lagi ke depan untuk biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Saudara, pada waktu dia serahkan uang dia untuk pelayanan, apa yang terjadi? Kesaksiannya adalah Tuhan memulihkan jiwanya. Lalu tidak lama kemudian dia bisa sembuh dan merintis kembali usahanya. Saudara tahu hasilnya apa? Tuhan memulihkan bisnisnya hingga menjadi salah satu jaringan retail terbesar di dunia. JCPenney membuktikan bahwa tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang siap untuk menerima promosi dari Tuhan. Kemurahan hati di masa krisis itu adalah benih untuk musim promosi saudara. Waktu Tuhan angkat saudara. Katakan amin. Saya dapatkan saudara, hari-hari ini bukan lagi hari penuaian, musim penuaian, tapi musim menabur benih. Saudara, saya harus minta sama Tuhan benih untuk bisa ditabur. Cukup makan roti untuk dimakan, tapi benih harus saudara tabur. Apa yang harus ditabur saudara? Saudara harus tabur uang saudara. Bawa uang saudara. Saudara tabur waktu saudara. Hati saudara. Ya kan? Talenta saudara. Kadang-kadang kita nabur juga, nabur pengampunan. Nabur pengertian. Saudara sangat katakan amin. Nabur doa. Jadi saudara harus minta sama Tuhan, Tuhan beri aku benih. Benih apa? Aku bisa. Waktu saudara berdoa, berkata baik, tersenyum, itu benih saudara tabur. Waktu itu mungkin berat buat saudara. Bagaimana saya bisa tersenyum, Pak? Hati saya lagi susah, lagi sedih. Jangan paksa saya tersenyum. Beberapa bilang, saya lagi sedang kurang. Bagaimana saya mau nabur uang? Saya aja masih kurang. Jangan paksa saya untuk memberi. Banyak orang kata, tapi Tuhan mau sampaikan ini. Daud pada waktu dia ada di Siklag, dia ambil ketiga keputusan. Menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Dia berdoa minta tuntunan Tuhan. Yang ketiga dia mau ambil keputusan berlaku murah hati. Katakan amin. Sudah berkati, kita pakai berdiri sudah. Tuhan selalu menolongku. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Selalu menjagaku.
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidup. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus, saudaraku. Pujian menguatkan roh kita di tengah krisis. Terus memuji saudara, banyak naikkan nyanyian pujian. Nikmati kata-katanya biar masuk ke dalam roh hati saudara. Doa untuk dapat strategi dan pesan Tuhan untuk bertindak. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan perintah Tuhan. Bawa ucapan syukur dengan memberi. Waktu saudara memberi, hal itu mengamankan kemenangan dan membuka pintu bagi berkat yang lebih besar. Jangan cuma menangis di reruntuhan siklak kita. Ambil effort mulai nyembah. Dengarkan firman-Nya. Siapkan diri untuk mengalami pemulihan dan kelimpahan. Hari ini Tuhan, aku berdoa. Aku minta lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, Kau pulihkan setiap hati kami. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, ganti Tuhan kesedihan, kesusahan, kekecewaan anak-anak-Mu ini. Kemarahan, kepahitan, ganti dengan kasih. Kami mau kuat Tuhan. Kami tidak mau lemah. Kami mau memikirkan ya Tuhan, pikiran roh. Bukan pikiran daging. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat masih ada buat kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sebab angkat roti kita tinggi-tinggi dan dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Sesudah makan lalu berkata. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata. Cawan ini ada perjanjian baru yang berterikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan membawa persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap seru doa kami. Kami akan pulang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari.
Kita akan bawa persembahannya saudara. Kami membuka kesempatan pelayanan bagi saudara-saudari melalui talenta dan kreativitas di bidang graphic design, content writer, copywriter, video editor, social media admin, motion graphic, visual animator. Layani Tuhan melalui media untuk menjangkau jiwa-jiwa. Daftar melalui link berikut atau scan QR berikut ini. Talentamu adalah alat Tuhan. Setiap anak berhak mengenal Tuhan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Little Sparrow Sunday adalah sekolah minggu bagi anak dengan kebutuhan khusus dengan pendekatan yang disesuaikan agar setiap anak dapat mengenal Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka. Pelayanan ini akan diadakan setiap minggu dimulai pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 10 di ruang sekolah Miracle lantai 1. Little Sparrow Sunday terbuka bagi anak-anak usia 4-12 tahun dengan beragam kebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, retardasi mental, dan kebutuhan khusus lainnya. Kegiatan yang akan dilakukan setiap minggunya berupa praise and worship, penyampaian firman Tuhan yang disederhanakan, dan beragam kegiatan sensorik dan motorik. Untuk mengikuti Little Sparrow Sunday, setiap anak wajib didaftarkan terlebih dahulu melalui QR Code. Pendaftaran diperlukan agar tim dan volunteer dapat menyiapkan kebutuhan dan pendampingan yang sesuai sehingga anak dapat beribadah dengan maksimal. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sasa di nomor 0811 78 25 120. Little Sparrow Sunday, karena setiap anak berharga di mata Tuhan. Bangkit berdiri ibu bapak. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang mencipta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semua.